Nah, tunjangan hari raya Lebaran disebut-sebut mulai cair hari ini, sementara itu sebagian warga ada yang sudah curi start nih. Mungkin salah satunya Anda ya, untuk mudik ke kampung halaman. Lalu harus apa dan bagaimana agar dana THR bisa digunakan tepat guna? Kita bahas lengkapnya bersama perencana keuangan Prita Godsi. Halo Mbak Prita, salam sehat selalu, apa kabar? Baik, salam sehat. Mbak Prita, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ini ketika sudah mendapatkan THR. Saya sih masih ingat pesannya dari seorang Prita Gozi adalah jangan lupa zakat, zakat, dan zakat. Nah, kalau di tahun ini gimana nih Mbak Prita? Silahkan. Ya, pastinya pertama kembali mengingatkan zakat fitrah itu adalah hal yang wajib. Kalau kita juga belum menunaikan zakat mal, maka ini ada peluang untuk kita bisa menunaikannya. Dan kalaupun juga ada yang mau bayar fidyah juga bisa dilakukan melalui THR ini. Nah, jadi itu yang paling utama. Baru berikutnya kewajiban kita, terutama kalau kita punya pekerja, berarti kita mesti menyediakan THR untuk pekerja. Misalnya kalau di rumah ada asisten rumah tangga atau pekerja pegawai-pegawai lain lah untuk mungkin usaha kecil kita. Nah baru deh setelahnya kita gunakan untuk kebutuhan Lebaran. Kira-kira seperti itu pembagiannya. Jadi yang diutamakan zakatnya terlebih dahulu, lalu jangan lupa bila ada pekerja itu juga sudah menanti-nantikan THR ya dari kita. Nah, tapi Mbak Prita dan juga pemirsa, Lebaran tahun ini memang berbeda ya dari 2 tahun sebelumnya karena pemerintah alhamdulillah telah mengizinkan mudik. Ada euforia di sini, apalagi yang mungkin sudah 2 tahun tidak kumpul bersama keluarga besar. Selain itu bagi ASN tahun ini besaran THR-nya bahkan lebih besar ya daripada sebelumnya. Nah, ini euforianya harus diatur sedemikian rupa. Yang satu kangen ketemu sama keluarga. Kalau katakan ketemu ke keluarga pasti ingin memberikan hadiah, ingin memberikan angpau dan lain sebagainya. Tapi untuk mengatur pos THR agar tetap berada di track yang memang tepat guna, seperti apa nih Mbak Prita? Nomor satu kita harus mencatat, karena kalau kita tidak mencatat, kita tuh biasanya akan bablas. Jadi rasanya kayak uangnya tuh banyak, tiba-tiba loh kok udah habis aja. Dengan melakukan Setuju. pencatatan, kita akan tahu sebetulnya dengan pemasukan kita yang berapa rupiah itu akan keluar untuk pengeluaran-pengeluaran yang mana. Nah sebisa mungkin kalau misalnya kita bayar zakat, itu alokasinya mungkin sekitar sampai dengan 10% atau 20% dari pemasukan kita. Lalu mungkin kalau kita mau membagi THR, nah ini THR lebih baik memang untuk walaupun untuk saudara ya, tetapi harus sesuai dengan kemampuan finansial. Nah ini sebenarnya patokannya itu sekitar 20% dari THR yang kita dapatkan. Lalu untuk kebutuhan lebaran itu sendiri, termasuk mungkin di dalamnya ada mudik. Nah ini yang harus hati-hati. Kalaupun juga kita gunakan THR, itu kalau bisa sih kita hanya ambil sekitar 30% sampai dengan 40% saja. Kenapa? Karena sebisa mungkin THR juga dimanfaatkan untuk menambah saldo dana darurat kita. Percayalah, setelah nanti momen lebaran selesai, kita pasti membutuhkan adanya dana darurat. Jadi kalau bisa, THR-nya ini juga memang sudah disisihkan gitu sebagian untuk dana darurat. Dan yang terakhir, kalau kita sampai tidak mudik, tadi seperti di TCV kan juga ada beberapa yang tidak mudik, nah ini barangkali bisa dimanfaatkan nih untuk bisa menabung atau berinvestasi karena mungkin kita punya keinginan-keinginan. Nah mungkin saya mengingatkan dikit ya Mbak Widya, karena 2 tahun kemarin kan barangkali tidak mudik. Nah harapannya 2 tahun kemarin tuh berhasil nabung. Jadi kalau bisa pakai deh tabungan yang kemarin gitu, jangan sampai berutang. Nah itu dia ya, Kak, saya masih ingat kok beberapa saat yang lalu begitu ya diingatkan terkait pandemi dan juga tabungan. Ada yang berkreasi seperti misalnya membuat hampers, membuat kue-kue kering khas Lebaran yang mungkin selama ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya malah menjadi sumber pundi-pundi keuangan. Nah tapi berbicara soal hampers, ini juga masih berkaitan sebetulnya dengan euforia Mbak Prita, lifestyle, saling bertukar hampers, saling memamerkan di media sosial dan lain sebagainya. Menjadi apa ya, menjadi pressure, menjadi tekanan tersendiri, tapi ada pembenaran. Tahun ini THR-nya sudah full. Tahun ini kan bisa tidak bertemu dengan mereka tapi bertemu dengan keluarga. Jadi bolehlah hampersnya lebih banyak. Nah, untuk mengendalikan soal hampers ini, Mbak Prita sekalian diingatkan seperti apa? Oke, hampers ini kemarin saya juga sempat tanya ya, apa sih sebenarnya Anda lakukan kalau Anda mendapatkan hampers? Nah, sebetulnya kuncinya adalah selalu kembali lagi ke kemampuan finansial kita. Kalau memang kita tidak memiliki budgetnya, ya maka kita doakan kembali saja gitu, tanpa perlu mungkin kita mengirimkan kembali. Kalaupun juga kita bisa berkreasi, maka kita gunakan apapun yang kita bisa lakukan gitu. Dan sebetulnya harga itu jangan menjadi patokan ya para pemirsa, karena kita tuh bisa berkreasi loh dengan misalnya kita bisa bikin
kering kentang atau apa gitu ya, terus dibungkus dikasih pita aja itu udah manis banget gitu loh. Iya, Tetapi iya, iya. itu tidak menggerus keuangan kita. Dan yang paling terakhir, hampers itu bukan sarana untuk menunjukkan status gitu. Jadi mungkin itu mindset yang harus kita tanamkan. Hampers itu adalah tali kasih, silaturahmi. Ya kalau memang kita tidak mampu, ya nggak apa-apa. Maka kita bersilaturahmi dengan berkomunikasi dan lain-lain. Sangat bijaksana sekali. Ingat ya, hampers itu bukan menunjukkan status, tapi merupakan bentuk silaturahmi. Masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan gimana caranya untuk memanage sedemikian rupa THR ini agar tadi ya jangan tiba-tiba loh kok sudah habis, loh kok kayaknya kemarin baru saja masuk sekarang sudah tidak ada. Kita akan lanjutkan lagi nanti Mbak Prita dan juga pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Newsline, pemirsa bagian yang baru bergabung. Oh, tahan pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan untuk mengeluarkan THR-nya. Bijaksana, jangan sampai nanti tiba-tiba hilang. Satu godaan yang saya yakin paling besar ini ketika bulan puasa, bukan hanya menahan hawa nafsu ya, tapi juga menahan hawa nafsu belanja karena melihat diskon. THR sudah masuk, diskon ada, yang ada mindsetnya, ini kan berarti potongan harga. Bukan ini berarti hilang. Dana yang memang harus kita keluarkan. Mungkin kebutuhannya diperlukan, mungkin tidak. Mbak Prita, tolong kendalikan ini bagaimana rayuan diskon ketika kita merasa ada uang untuk dibelanjakan supaya tidak terlalu tergoda, seperti apa? Nah, makanya saya selalu pasti menggunakan pembagian rekening. Sebetulnya ini konsep yang dari dulu dilakukan oleh banyak perempuan di Indonesia, yaitu pembagian amplop. Tetapi sekarang udah era digital, kita pakainya rekening atau dompet digital. Jadi pada saat kita sudah membagi-bagi THR kita, sebetulnya kita jadi sadar, oh ternyata uang kita nggak sebanyak itu loh, gitu. Karena udah ada peruntukannya yang untuk kebutuhan lebaran, ada yang untuk mudik, ada yang untuk THR dan lain-lain. Nah, simply artinya sederhana, kalau kita memang masih punya sisa uang di bagian kebutuhan lebaran dan kita memang ingin membeli pakaian lebaran, sepatu atau lain-lain dan memang kebetulan memanfaatkan promo diskon, ya maka silahkan karena dananya ada. Tetapi pada saat kita intip di saldo rekening kita yang memang kita tujukan untuk pembelanjaan tersebut dan ternyata dananya sudah tidak ada, ya meskipun diskon Mbak Widya kita harus menahan. Aduh, itu tamparan ya sebetulnya untuk saya juga pribadi. Jangan terlalu tergoda diskon. Dan tadi menarik ketika ada metode amplop begitu ya. Jadi sudah ada di pos-posnya yang sudah harus dialokasikan. Mungkin yang tidak kalah penting yang mungkin suka luput adalah pos terkait biaya arus balik dan biaya hidup sampai gajian berikutnya. Jangan sampai kita pulang kampung karena terlalu euforia, pulang-pulang, waduh kembali lagi makan mie instan dan lain sebagainya. Mbak Prita, silakan. Jadi itulah bedanya antara THR dengan gaji bulanan Mbak Widya. THR itu memang peruntukannya adalah yang tadi, zakat fitrah, THR untuk pekerja, angpau, kebutuhan lebaran, mudik, dan sisihkan juga dana darurat. Nah, untuk arus balik itu sebetulnya masih menggunakan THR. Namun untuk hidup sampai dengan gajian berikutnya, sebetulnya itu menggunakan gaji yang mungkin akan dibayarkan di akhir bulan ini. Jadi itulah kenapa pentingnya kembali lagi saya ingatkan pemirsa untuk membagi mana yang merupakan dana THR dan mana yang merupakan dana gaji. Karena semua masuk ke dalam rekening yang sama, kita merasa kaya mendadak gitu ya. Padahal sebetulnya ya ini THR, ya ini gaji sebenarnya masih untuk sebulan ke depan. Nah, gaji yang sebulan ke depan itulah sebetulnya harus kita segera pisahkan supaya baru kita gunakan saat kita kembali lagi aktivitas setelah libur lebaran. Kalau kita review untuk terakhir Mbak Prita, 1, dicatat pos pengeluaran. 2, menggunakan amplop atau pos-pos pengeluaran yang memang sudah menjadi komitmen begitu. Yang ketiga silahkan Mbak Prita, tipsnya untuk pemirsa. Evaluasi. Betul, evaluasi pastinya. Karena tanpa kita evaluasi dengan mengintip saldo aja. Jadi kalau bisa nih ya semua apps mobile bankingnya tuh jangan ditutup saldonya, malah diintip. Supaya kita tuh sadar diri. Setiap kita mau belanja kita lihat, oh uangnya ada atau tidak. Oh ternyata udah tidak ada. Jadi kita sadar penuh terhadap apapun yang kita keluarkan. Dan paling terakhir Mbak Widya, kita harus bersyukur dengan apapun yang kita miliki hari ini. Ramadan penuh syukur, pas sekali dengan tema besar Metro TV. Terima kasih Mbak Prita Gosi, perencana keuangan sudah memberikan pencerahan terkait THR di siang hari ini. Salam sehat selalu, hatur nuhun.